Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai KBM hari ini, saya berharap setiap kita ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan secara pribadi, baik sebelum ataupun sesudah KBM. Saat ini kita akan belajar di bab yang kedua di semester yang kedua dengan tema Anak SMA boleh pacaran? Saya mau tanya nih kepada setiap kita, ada nggak ya di antara kita yang belum pernah mendengar kata pacaran? Saya percaya setiap kita pasti sudah pernah mendengar kata pacaran. Atau mungkin saat ini kita sedang menjalin hubungan pacaran dengan seseorang. Makanya pembelajaran kali ini sangat penting dan sangat menarik bagi kita semua, supaya kita tahu batas-batas pacaran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Hal pertama, kita akan membahas tentang antara cinta dan pacaran. Ada banyak definisi tentang cinta dari pakar psikolog. Yang pertama, Robert Steinberg. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Yang kedua, Ashley Montagu. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi disertai rindu, dan hasrat yang menggebu terhadap seseorang. Yang ketiga, Plato. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah sebuah hasrat dan usaha yang bulat untuk memiliki yang dicintai. Yang keempat, Khalil Gibran. Beliau adalah seorang pujangga yang terkenal. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah perasaan kasih sayang yang paling murni dan dalam antar manusia. Jadi, dari penjelasan para ahli yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa cinta adalah perasaan suka dan sayang terhadap seseorang. Karenanya, ia ingin membina hubungan yang lebih dekat dan khusus dengan orang yang disukai dan yang disayangi, supaya dapat mewujudkan perasaan suka dan sayang kepadanya. Yang kedua, kita akan membahas kata Alkitab mengenai cinta dan persahabatan. Alkitab tidak membahas secara khusus mengenai berpacaran, namun Alkitab membahas mengenai cinta dan persahabatan. Ayat yang bicara tentang persahabatan yaitu dalam Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi demikian: seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memberkati persahabatan dan menolong kita untuk mengembangkan persahabatan. Dan kita juga akan membuka dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa jika kita salah memilih teman, sahabat, ataupun pacar, maka seseorang yang tadinya baik akan berubah menjadi buruk dikarenakan salah pergaulan. Ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi cinta atau kasih dalam Perjanjian Baru, yaitu yang pertama agape. Agape adalah cinta ilahi yang tidak menuntut balas, seperti cinta Tuhan terhadap umatnya. Yang kedua adalah philia. Philia adalah cinta kasih persahabatan dengan teman. Yang ketiga, storge. Storge adalah cinta kasih antara orang tua dengan anak dan antara sesama saudara. Yang keempat adalah eros.
Eros adalah cinta birahi antara laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan acuan Alkitab, maka hubungan pacaran hendaknya didasari oleh 3 elemen dasar, yaitu unsur komitmen untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang sahabat. Yang kedua, unsur perhatian dan kebaikan untuk ketentraman sahabatnya. Dan yang ketiga, unsur kasih sayang yang tulus. Yang ketiga, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Kita akan buka dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Dalam kisah penciptaan pertama, secara konseptual sudah dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 menunjuk pada proses penciptaan perempuan untuk memperlihatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat kita lihat pada yang pertama, perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Kata penolong di sini memiliki fungsi komplementer, artinya saling melengkapi, yaitu perempuan diciptakan untuk melengkapi laki-laki, dan begitupun sebaliknya. Laki-laki pun diciptakan untuk melengkapi perempuan, sehingga keduanya dapat mewujudkan karya pemeliharaan Allah bagi dunia ini. Yang kedua, perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. Hal ini memberi penjelasan bahwa ada tekanan kesatuan esensi perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama derajatnya di hadapan Allah. Yang kedua, kita akan buka dalam 1 Korintus 13. Dalam ayat tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu dalam ayat 1 sampai 3. Dilandaskan bahwa segala keunggulan dan jasa serta kebaikan manusia tidak berharga jika tidak dijiwai oleh cinta kasih. Artinya, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang beriman harus dimotivasi oleh cinta kasih. Bagian kedua yaitu ayat 4 sampai 7. Dalam ayat ini, Paulus menguraikan apa saja yang menjadi indikator kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri atau tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bagian 3 yaitu ayat 8 sampai 13 menjelaskan bahwa kehidupan manusia akan menjadi lebih baik dan menyenangkan jika cinta kasih sejati menjadi landasan dalam membangun kehidupan pribadi dan keluarga. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, cinta adalah ekspresi perasaan suka dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dicintai. 2, ada unsur saling percaya, memberi, dan menghormati, termasuk menghormati batasan-batasan dalam berpacaran, setia dan jujur. Puji Tuhan, terima kasih sudah menyimak dengan baik materi yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar, kerjakan semua tugas sekolah dengan benar, dan Tuhan Yesus memberkati.